pada zaman dulu kala. Kanat qabilatu Sabain taskunul Yaman. Negara Sabah itu menempati di daerah Yaman. Kila inna Sabaa jaddahum wa Yasjubu bnu Ya'ruba bin Qahton. Nenek moyangnya wong Sabak, jadduhum, nenek moyangnya, mbah-mbah nih, namanya adalah Yasjub bin Ya'rub bin Qahton. Yasjub bin Ya'rub bin Qahton. Maka nanti ada sejarah sebelum Islam itu ada suku Adnan dan suku Qahton. Ada Arab Ba'idah, ada Arab Aribah, Ya'rub ini, ada Arab Musta'ribah. Neko zaman sinau di sekolah neko kelingan sithik-sithik. Wong dhisik yo mbeler to nek diulang dhisik. Saiki lagi kepengin ngertos. Jadi nenek moyangnya ini. Wa yaqulullahu ta'ala, dan Allah menyatakan inna hadhil qabilata, kabilah ini, masyarakat ini, kanat fi nikmatin wa fi wibtin fi biladihim wa aishihim. Kabilah Sabah itu hidupnya penuh dengan kenikmatan dari Allah yang melimpah ruah. Seperti Indonesia kita ini, nikmatnya melimpah ruah. Langite, bumine, laute, hutannya, semua melimpah ruah. Hasil tambangnya di segala bidang. Rakyatnya bagian tarik tambang nek lomba Agustusan. Tambangnya dirampas karo londo. Diapusi kon tarik tambang terus. Insyaallah. Negaranya subur makmur, dikarunia Allah nikmat yang banyak. Wattisai arzaqahum, dan rizkinya luas, rizkinya jembar, melimpah ruah. Wa kanat lahum khazaiqa ghanna'u wa basatinu faiha'u. Di sana kebun-kebunnya, sawah-sawah ladangnya meluas di mana-mana dalam keadaan subur makmur. An yaminin alwadil ladzi aqamu fihi sadda fi ma'ribin wa ang samalihi. Di sebelah kanan dan sebelah kiri itu kebun-kebunnya luar biasa. Sebelah kanan jalan, sebelah kiri jalan. Jadi kalau orang berjalan-jalan di jalan, nenggon kiwon dalan yo kebunnya melimpah ruah, nenggon tengene nggih kebun melimpah ruah. Sehingga dalam sebuah keterangan tafsir yang lain, buah-buahnya nganti do mateng wit. Kalau ngunduh buah-buahan niku mboten usah dadak menek. Nyunggi keranjang, nyunggi tenggok mlaku niku pun do rontok dhewe tenggen. Karena do mateng wit niku buah-buahannya. Saking suburnya, saking makmurnya. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala itu. Tsumma ba'atsallahu ilaihimur rasula. Kemudian Allah mengutus Rasul kepada mereka, ta'muruhum bi ibadatillahi wa tauhidihi, menyuruh mereka untuk ibadah kepada Allah dan untuk mentauhidkan Allah. Bi ayyakulu minar rizqi alladzi yassarahu lahumullah. Sembari sambil menikmati rizki yang dilimpahkan oleh Allah dengan sangat mudah untuk menanamnya, untuk memanennya, untuk mengkonsumsinya. Semuanya melimpah ruah. Saniki ning kene ana napa-napa impor nggih. Padahal duwe dhewe pirang-pirang. Soalnya nek ora impor kok ndak ora entuk gogrokan. Jadi mental makelar itu golek grogokan.
bi ayyaskurahu ala ma an'ama bihi alaihim rabbuhum minal baladi thayyibi. Dianjurkan oleh para rasul agar mereka senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah di dalam negara yang baik, negara yang subur makmur ini. Ar-rizqil wafir, rezeki yang melimpah ruah, fa'ata'u, maka mereka taat, wa abadullah, dan mereka beribadah kepada Allah, wa syakuruhu ilahinin, kemudian dia bersyukur kepada Allah ilahinin sampai batas waktu tertentu. Jadi awal-awalnya mereka mensyukuri nikmat-nikmat Allah menika, kemudian juga beribadah kepada Allah mengikuti anjuran Rasulnya. Ini nggih sing jenenge menungso nggih menungso. Mesti enten bosene. Nah, setelah generasi ganti generasi, datang generasi yang lainnya, mereka semakin meremehkan di dalam hal ibadah, di dalam bersyukur. Jadi penyakit orang yang sudah sukses itu cenderung dia nyepelekke apapun yang ada. Kejatuhan Islam di Spanyol yang pada waktu itu di Spanyol selama 800 tahun Islam menguasai Spanyol. Spanyol ini bagian Eropa 800 tahun, padahal pusat pemerintahan di Madinah, mengirimkan seorang pahlawan namanya Tariq bin Ziyad, kemudian menjadi Jabal Tariq, Gunung Tariq, oleh Londo dijenenge Gibraltar, bendo pangling wong Islam. 800 tahun menguasai negeri ini, akhirnya generasi ke generasi karena kari nemu petuk, tenguk-tenguk nemu petuk, terus ngantuk, nek wis ngantuk terus ditu. Akhirnya mereka lengah. Nek yasa dhewe niku ya dipertahankan, nek gara kari nemu niku ya wis disepelekke. Itu penyakit manusia. Akhirnya mereka lengah karena menikmati anugerah yang luar biasa sehingga melalaikan ibadah. Rasa sholat nyatanya ya wis subur makmur, ya wis melimpah ruah. Ketika mereka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa'aradu, mereka berpaling. Tsumma a'radu amma umiru bihi min ibadatillahi wa syukrihi ala an umihi. Mereka berpaling, mereka melengos, mboten gelem ngibadah, mboten gelem nindakaken dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mau bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Wa kafaru bi rabbihim wa ni'amihi, mereka kufur dengan Rabbnya dan nikmat-nikmatnya. Masya Allah. Ketika ini terjadi, jadi sejarah itu selalu berulang Bapak Ibu. Sejarah akan selalu berulang. Ketika perilaku ini diulangi lagi di waktu-waktu yang belakangan, maka ketentuan Allah akan diturunkan juga. Ketika dikasih nikmat berlimpah yang ora gelem ibadah, tidak purun syukur, malah tinggal foya-foya, maka dia akan menemui keadaan yang sama seperti kaum Saba ini. Fa'aqabahumullahu, mongko Allah nibaake azab, nibaake siksa, ala dzalika ing atase mereka itu, bi an arsala alaihim sailan dohman kasarosa wa kharrabahu, dikirimkan banjir bandang yang besar sekali. Negeri yang subur makmur, kebun-kebun yang begitu menyenangkan digulung oleh banjir besar namanya Sailul Aram, banjir Aram.
waqtala hijaratahu hijarah batu waqtala don jedul lan don jedul hijaratahu batu-batunya. Ketika ada banjir, sawai kebanjiran, yiyite ketut banyu, terus watune ting pentongol, ting petongol, ting pendeles. Sehingga yang tumbuh di permukaan tanah ini tinggal batu-batu dan kerikil. Kesuburan tanahnya hilang di bawah banjir. Wa ahlakal harsa, maka hancurlah kebun-kebun itu, tandurannya hancur, wan nasla, dan juga fauna nopo fauna kalian nopo fauna judulnya apa nih, tumbuh-tumbuhan dan binatang itu, flora lah, harus mulai flora kaya seragam lelali kok kabeh to wong sakmene. Seragam. Flora dan faunanya hancur. Otomatis burung-burung, satwa-satwanya hancur, wong makanannya dilibas oleh banjir, tanam-tanamannya juga hancur lebur. Maka terjadilah yang tadinya tanah subur kemudian menjadi tanah tandus, kerikil dan bebatuan. Perjalanan ini kok Ebit GAD, kenapa di tanahku terjadi bencana? Terus disuruh tanya kepada rumput yang bergoyang. Niku penyair ngoten niku. Itu orang yang punya perasaan halus dan dia bisa mengungkapkan perasaannya dengan nada, dengan irama, dengan kata-kata, dengan syair. Masya Allah. Nawedi ora mudeng niku. Bu ngetokke ra mudeng, nirokke mawon sagete niku. Kemudian wa dzabal jannani wal basatini al khudrati wan nudrati, maka kebun-kebun yang hijau royo-royo yang menghasilkan buah-buahan yang manis, zahaba sirna, pergi lenyap, wa ahlakal harsa, maka hancurlah flora dan fauna. Fatafarraqal qaumu fil biladi, maka rakyatnya mereka cengkrah, mereka berselisih, mereka do berkelahi, do udur. Nek kaya ngene iki terus piye saiki? Dhisik negarane adil makmur, saiki malah kaya ngene. Wa abdalahumullahu bitilkal jannani wal fayhai wasamaril wafiri wan na'amil katsirati basatina laisa fiha illa ba'dul asjari dzati samaril murri al madzaqi ay aklin uklin khamtin, maka tanam-tanaman yang tadinya buahnya banyak dan manis, ketika tanahnya berganti dengan batu-batuan, yang tumbuh adalah tumbuh-tumbuhan yang buahnya pahit, buahnya pahit kemudian durinya banyak. Pohonnya berduri, buahnya pahit karena tanahnya tidak mendukung. Akhirnya negara yang subur makmur menjadi hancur goro-goro mereka tidak mau mensyukuri nikmat Allah, tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Leno pehwes negarane subur makmur. Mereka tidak mau mengakui bahwa kemakmurannya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran ingkang kedah kita pendet. Artinya tidak menutup kemungkinan negara dimanapun ketika rakyatnya sudah mengingkari Allah dan Rasulnya, yang tadinya subur makmur kemudian menjadi apa-apa larang, apa-apa diwatesi, tuku bensin didite dhewe,
tuku bensin didite dhewe dibatasi. Masya Allah, padahal bensin niku ora mboten kulaan to. Bensin niku kon jero lemah, lenga niku teng jero lemah, lemahe dhewe niki metokke bensin. Kudune mboten tuku kudune. Karena salah kejadian seperti itu. Yang tadinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka Allah tidak lagi memihai mereka yang jadi cita-cita negara-negara di muka bumi ini kepengen mempunyai negara yang subur makmur, kemudian penuh dengan ampunan Allah, rakyatnya rukun damai, sejahtera, tidak ada pertengkaran apapun. Tetapi yang terjadi ternyata sebaliknya. Masya Allah. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Dzalika kang mengkono iki jazaina ingsun males membalas kepada mereka bima kafaru karena mereka kufur kepadaku, kepada Allah. Wahal lan ono to apakah nujazi kami membalasi illal kafur kecuali kepada orang-orang yang kufur. Artinya penderitaan, musibah, bencana yang terjadi buah dari kekufuran. Buah dari kekufuran, mereka tidak bersyukur tetapi kufur. Dikasih negara yang subur makmur seperti ini, mereka malah memilih gugu karpe dewe. Maka akhirnya ya tinggal memilih saja. Mau dikasih yang baik saja mereka tidak mau, pilih golek-golek sing ora cetha yang tidak jelas. Masya Allah. Saya katakan ini karena kerap kita mendengar bahwa dukungan logistik dari bandar-bandar ini diperlukan untuk mendukung operasi khusus yang dilakukan oleh kepolisian. Dan negara ini subur makmur melimpah ruah, golek duit nyambat njaluk urunan bandar judi. Kejaba nek negara niki negara gersang ora ndek apa-apa ngono. Untuk mendukung bahwa dukungan logistik dari bandar-bandar judi ini diperlukan untuk mendukung operasi khusus yang dilakukan oleh kepolisian, dan ini tidak boleh terjadi lagi. Saya kira negara punya komitmen untuk memberikan dukungan terhadap semua tupoksi polisi. Semua kegiatan yang dilakukan oleh polisi harus akuntabel dari pendanaan dan akuntabel juga dari sisi pertanggungjawaban kegiatannya. Oleh sebab itu alasan seperti yang saya sampaikan tadi itu sudah tidak bisa diterima lagi. Saya yakin negara masih mampu membiayai semua kegiatan polisi sepanjang penggunaan anggaran itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Jadi tidak ada operasi-operasi khusus yang perlu bantuan logistik di luar yang disiapkan oleh APBN. Itu hal yang mungkin teman-teman tahu tapi takut untuk menyampaikannya, dan saya menyampaikan karena lagi-lagi kecintaan saya terhadap Polri dan dukungan saya kepada Pak Sigit untuk melakukan perbaikan. Kemudian soal Satgasus, saya juga menyambut positif keputusan Pak Kapolri untuk membubarkan semua Satgasus, Merah Putih, Nusantara atau apapun lah namanya. Karena Satuan Tugas Khusus itu organisasi dalam organisasi. Di Polri niku pun wonten bagian-bagian sing nangani wong judi wis ada divisinya, sing nangani bangsa amoral, pelacuran sudah ada bagiannya, sing nangani narkoba eneng, sing nangani sing korupsi sudah ada. Nah niku ndamel Satgas khusus sing nangani itu juga. Padahal sudah ada yang secara resmi neng gawe dhewe.
Nah, ternyata mereka adalah untuk mencari sumber pembiayaan. Ada salah satu pakar yang menyampaikan ini, Polri itu tugasnya berat dan perlu amunisi, perlu dana yang tidak sedikit. Artinya kalau dikasih tugas misalnya ada laporan kemalingan apa begitu kan kudu dilacak. Lek nglacak rak nganggo pit motor, nganggo mobil perlu bensin. Engko nek kira-kira lemes ya perlu mampir warung. Ini pengamat yang jujur. Lah nek gajinya segitu-gitunya dingung kragati niku rak ya sing digo mulih ning omah piro ndangan. Padane guru gajine segitu-gitunya. Eneng tambahan dikon kunjungan ning gone ning omah-omah goleki murid sing kon menawa murid enggak ada tambahan gaji ra ya. Oleh karena itu mereka kemudian mencari sumber lain. Nggo ngragati kegiatan jan niki panjang nggih simalakama, Pak. Simalakama jan-jane sing salah sapa? Sing salah sinten? Wong kono nek ngandelke gajine tok engko ya ora nggo mulih, anak bojone ora komanan. Padahal tugasnya harus dengan biaya. Tetapi nek nggo biaya, biayanya kok ndi? Akhirnya mencari sumber-sumber lain. Antara lain nggih niki tenggen Banjar Judi, terus nggawa sempritan ning dalan ngene kok nggih. Nggawa sempritan ning dalan prit. Pinten? Orang nggo helm prit misalnya. Jadi kesalahannya ini memang nggih kompleks. Tapi kalau dirunut yang salah adalah sistemnya. Sistem apa ya? Sistem bernegara iki. Wong ini kabeh sudah ada aturannya, sehingga kalau dijalankan menjadi blunder seperti itu. Ya tadinya ditolerir sithik rong itik, nek wis ngrasake ra ya nek gur sithik rong itik kurang. Maka ada informasi setiap tahun itu tidak kurang dari 1,5 triliun pendapatannya. Nah nek wis entuk ya terus didum. Masya Allah. Jadi memang ini cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekarang sedang gonjang-ganjing di negeri ini. Untuk membubarkan semua Satgasus Merah Putih Nusantara atau apapun lah namanya, karena memang saya tidak melihat ada urgensinya Satgasus itu dibentuk, kecuali untuk satu hal mungkin ya, Satgasus itu dibentuk agar semua yang dikerjakan oleh Satgasus itu tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya kepada Polri sebagai institusi. Saya tidak melihat ada hal lain kecuali itu. Kenapa? Karena semua organ dan struktur yang ada di kepolisian sudah menyerap dan membagi habis semua tupoksi yang ada di kepolisian. Soal narkoba ada, soal teroris ada, strukturnya ada, organnya. Jadi untuk apa Satgasus itu? Kecuali itu tadi. Kecuali Satgasus itu didirikan untuk operasi-operasi yang tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya kepada Polri sebagai sebuah institusi. Ini organisasi gelap. Pendanaannya tidak jelas. Jadi kalau orang minta itu diaudit, saya kira itu muskil untuk dilakukan audit karena memang ini tidak jelas barang ini. Satgasus dalam kenyataannya hanya melahirkan kelompok elit darah biru. Ini saya mewakili perasaan sebagian besar anggota kepolisian yang tidak menikmati kemewahan yang dinikmati oleh anggota Satgasus. Satgasus menikmati promosi di tempat-tempat yang bagus, menikmati kemudahan untuk sekolah, mendapatkan akses langsung ke elit di kepolisian, bahkan beberapa di antara mereka menikmati imunitas atas pelanggaran profesi yang mereka lakukan. Jadi mempertahankan Satgasus sama artinya memelihara kebobrokan di dalam tubuh Polri itu sendiri. Padahal negaranya seperti ini kekayaannya melimpah ruah. Tetapi karena tidak disyukuri malah dikufuri, akhirnya carut marut seperti hari ini. Dzalika jazainahum bima kafaru. Inilah balasannya kepada orang yang mengkufuri nikmat Allah.
dikasih nikmat yang namanya Al-Quran itu sumber segala nikmat, dikufuri, ora trimo, nganggo undang-undang Quran, bikin undang-undang sendiri, undang-undang yang sudah banyak sekali yang diterbitkan dan semuanya nabrak undang-undang Al-Quran. Undang-undang Minerba masalah minyak bumi sudah diputuskan, sudah berlaku. Dulu minyak bumi Indonesia itu atau Pertamina itu 90% sahamnya itu saham Indonesia. Luar negeri hanya 10% sahamnya untuk mengelola minyak bumi di negeri ini. Tetapi sekarang setelah undang-undang itu diputuskan, ditetapkan, sekarang Pertamina sahamnya tinggal 14%. Sing 86% sahame luar negeri. Sahame Londo. Londo Cina, Londo Jepang, Londo Amerika, Londo Inggris. Tinggo kondangan mereka. Sehingga minyak bumi Indonesia itu yang sing duwe mereka, Pak. Mulane centang-centang ngundake rego itu ya kono sing ngundake. Itu gara-gara undang-undang Minerba kemarin disahkan, hasilnya seperti ini. Itu saja undang-undangnya belum dilakukan 100%. Engko nek wis dilakukan 100%, tidak hanya mereka yang memiliki penyulingan atau penggalian minyak bumi itu, termasuk sing ngedol nanti mereka, Pak. Pom-pom bensin nanti ke depan, pom bensin Pakis, pom bensin Delanggu, Karangwuni, itu nanti sing duwe londo kabeh, Pak. Sekarang masih pribumi, tapi sedikit demi sedikit nanti akan mereka semuanya atas perintah undang-undang. Mereka nggak salah wong menjalankan undang-undang, kejaba nek melanggar undang-undang, yang menentang malah yang salah. Masya Allah, ini akibat kekufuran masyarakat terhadap nikmat Allah. Akhirnya yang karunia melimpah ruah menjadi ruwet yang melimpah ruah. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran dhahiratan wa qaddarna fiha sayra siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Kemudian Allah menjadikan negara-negara di antara negara mereka itu ada negara-negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka kudune tinggal duduk manis di negerinya sendiri yang rezekinya melimpah. Karena sudah dilibas oleh banjir, mereka harus hilir mudik pergi ke tempat lain untuk mendapatkan sandang pangan, rezeki. Masya Allah, ini pelajaran berharga yang harus kita ambil hikmahnya, minimal untuk skala kecil di rumah tangga kita masing-masing. Nek kita gagas tingkat negara kadoan, artinya praktek rumah tangga kita sendiri ketika tidak pandai mensyukuri nikmat Allah yang sudah diberikan oleh Allah di rumah tangga kita sendiri masing-masing, nanti rumah tangganya akan gunjang ganjing, akan berantakan ketika tidak qanaah, tidak pandai mengelola apa yang diberikan oleh Allah di negeri kita, di rumah tangga kita masing-masing. Kalau tingkat negara mungkin kaduan le mbayangke di rumah tangga kita masing-masing saja. Artinya ketika rumah tangga tidak dipupuk dengan syukur, inti syukur adalah sholat, adalah bohong kalau mengaku bersyukur kepada Allah tetapi tidak mau melaksanakan sholat. Inti syukur kepada Allah adalah menjalankan perintah Allah. Perintah Allah yang paling tidak bisa ditawar adalah sholat. Ketika sholat ini sudah tidak dikerjakan dengan baik, tinggal menunggu saja
berantakannya sebuah keluarga. Nek saiki durung ya esuk anake, nek anake durung ya putune engko berantakan. Karena sekarang orang tuanya mbah-mbahne isih ngerti masjid, masih sering datang ke pengajian, nanti anak cucu kita bumbuan Bapak. Kalau mereka sudah tidak kenal lagi dengan masjid, sudah dijauhkan dari masjid seperti hari ini, nek konyang masjid ngono rasanya Masya Allah. Dan ini keprihatinan yang luar biasa. Semuanya ini bersumber karena mereka mengandalkan kehidupan dunia. Mereka tidak percaya kepada kehidupan akhirat. Mereka tertipu oleh bujukan-bujukan iblis yang sejak awal iblis sudah minta izin kepada Allah ketika diturunkan di bumi ini, minta izin untuk menyesatkan, menggoda anak turun Adam. Lakot saddaqa alaihim iblisu. Iblis telah benar apa yang mereka targetkan, benar akan menjadi kenyataan dan sudah menjadi kenyataan. Dzannahu yang mereka sangkakan, fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin, sehingga anak Adam manusia banyak sekali yang menjadi pengikut iblis. Yang tidak ikut hanya sedikit dari orang-orang mukmin. Jadi iblis dulu sudah sumpah kepada Allah, ya Allah, karena Engkau telah memvonis saya sebagai makhluk terlaknat, maka saya bersumpah minta izin ya Allah, saya akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, untuk membujuk mereka, menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Wala tajidu aksyarhum sakirin, sehingga Engkau ya Allah tidak akan menemukan anak Adam yang pandai bersyukur, yang syukur hanya sedikit. Jadi target iblis itu pokoknya anak Adam jangan sampai bersyukur kepada Allah, manusia itu. Kalau toh sholatnya bukan karena syukur kepada Allah. Sholatnya mungkin hanya untuk mendapatkan penilaian manusia. Dan ini dibetulkan oleh iblis. Walaqad saddaqa alaihim iblis. Iblis sudah membuktikan kebenaran apa yang mereka program di hadapan Allah dulu. Yaitu banyak sekali manusia yang menjadi pengikutnya, yang tidak menjadi pengikutnya hanya sedikit dari orang-orang yang imannya mantap. Ini nih. Nah, untuk menjebak manusia, iblis menggunakan umpan. Umpannya adalah al-mal wal aulad. Bani Israel ayat 64. Ini umpannya, kita harus paham Bapak Ibu. Umpan iblis untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan manusia, umpannya adalah wasyarik fil amwali wal auladi wa'idhum. Mereka menyelinap, berserikat di dalam harta dan anak-anak. Wasyarikhum, iblis berserikat kepada manusia, fil amwali di dalam harta benda, wal aulati dan anak-anak. Jadi harta dan anak ini dijadikan umpan iblis untuk menyesatkan manusia, yang dijadikan umpan. Maka dibikin manusia cinta harta benda, cinta dunia itu kelewat batas. Cinta kepada anak-anak juga kelewat batas. Tidak hanya anak kandung paling gur pinten. Sing di anak 5 pun longko sakniki. Lah anak nopo? Anak buah. Wah, aku nek ngaji marem aku. Sing jamaahe kuatah. Ini pun iblis pun keplok-keplok niku. Nah, nggih Pak jenengan niku hebat tenan nek ngaji do. Sing ngrungokke jan niku do tersentuh kabeh. Oh, no,
Wah, aku kok. Ini sudah iblisnya sudah masuk ini. Enggak peduli itu, iblis itu. Itu fil aulad. Dalam hal pengajian, dalam hal ngedeke sekolahan, muridnya pirang-pirang. Nek muridnya oke, SPP ini masuk banyak sekali, gedungnya mewah. Benih untuk murid oke, muridnya antar jemput nganggo kendaraan. So nek wis lulus sekolah terus wegah numpak petobel, wong dikulinake kawit cilik wis antar jemput kendaraan. Itulah pinternya iblis fil amwal wal aulad. Sehingga ketika nanti sekolah, lulus sekolah, ya ganti orang tuanya yang jadi pesuruhnya. Lah wong tuane rumasane sonek anakku wis sekolah, gek dadi wong gedhe, gek entuk blonjo dhuwur, blonjo gedhe, aku numpang dadi mulya. Sejak kecil wis le kirasah nyambut gawe nduk sinau wae. Garapen matematika ning PR to digarap. Garap PR ora arep bisa ngewangi sasah ra itu, ngewangi nyapu ra itu, ben gek ndang pinter, gek ndang lulus, gek ndang entuk gawean, gen entuk amal, entuk duit. Ini. Itulah khutuwatis syaiton. Khutuwat itu anak tangga setan. Setangga demi setangga, setapak demi setapak. Akhirnya anak sekolah lulus sekolah ya nggih ngoten nika, dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Karena sejak di sekolah sudah dimanjakan seperti itu. Bandingkan dengan madrasah yang didirikan oleh Kanjeng Nabi. Madrasah Kanjeng Nabi niku gedunge masjid. Masjid Kanjeng Nabi ora eneng ngeten iki. Jangan dibandingkan masjid yang sekarang, Masjidil Haram. Nggih. Tanah kerikil, ora eneng payone, nek panas panase ngempet, nek mademe luar biasa. Itu gedung madrasahnya Kanjeng Nabi. Untuk mendidik murid-muridnya. Tetapi sukses muridnya mendobrak dunia sehingga Islam menyebar sampai di sini ini. Nyuwun ngapunten kula wangsuli melih, muridipun sing namine Ibnu Abbas. Abbas itu Pak Lek Kanjeng Nabi, dadi saudara sepupu. Kanjeng Nabi sedo itu Ibnu Abbas baru umur 13 tahun. Padahal ketemu Nabi tidak lama. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Ibnu Abbas cilik, belum tidak ikut hijrah. Ikut hijrah ketika sudah berumur kurang lebih 10-9 tahun. Katakanlah 9 tahun, berarti ketemu Nabi hanya 4 tahun. Tetapi Ibnu Abbas ini menjadi ulamanya para sahabat. Pinter-pintere ulama sahabat itu Ibnu Abbas. Padahal Kanjeng Nabi le mulang gur pinten tahun niku wau. Kurang lebih 5-4 tahun lah. Masya Allah. Tur kampuse, gedunge ngoten niku wau, antar jemput mboten. Masya Allah. Luar biasa menika. Nah sekarang lulus sarjana umur 21 napa 22 tahun. Ya kurang lebih seperti itu. Tetapi waktunya habis tinggu nggarap pelajaran sing mboten genah-genah menika. Artinya kegiatan-kegiatan Rasul ini harus menjadi acuan kalau kepengin berhasil. Udah ada contohnya, tinggal nyeples 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 5 orang usianya di bawah 20 tahun. Saking hebat keimanannya, hebatnya ketakwaannya, pinternya ilmu agama, hebat ibadahnya, nanti dijamin masuk surga tanpa hisab. 10 sahabat. 10 niki sing 5 umurnya di bawah 20 tahun. Sing telu di bawah 30 tahun.
Yang dua ini di atas 30 tahun, yaitu Utsman bin Affan kalih sing sugih niku sinten? Abdurrahman bin Auf, hanya dua ini. Artinya Kanjeng Nabi berhasil mendidik murid-muridnya dalam usia masih muda, beliau sudah menjadi ulama-ulama top karena efektifnya itu. Padahal fasilitasnya sangat-sangat sederhana. Niku kantun nyonto, nek dikon nyonto, oh Mas kira Kanjeng Nabi. Nek awake dhewe ora iso kon nyonto Kanjeng Nabi. Oke. Nek ora nyonto Kanjeng Nabi ajeng nyonto sinten? Nyonto Firaun, nyonto Namrud. Kok ditari kon nyonto Kanjeng Nabi kok kipo-kipo ora iso peh awake dudu rasul. Masyaallah. Ini hancurnya pendidikan di sini, Pak. Dan kita hari ini belum sadar-sadar itu untuk merubah, mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah di dalam mendidik generasi muda ini. Anak kecil-kecil sudah pandai sekali di dalam ilmu agama dan ilmu umum pada waktu itu. Jadi kuncinya yang menjadi umpan iblis untuk menjatuhkan, untuk memporak-porandakan keimanan manusia di dalam harta benda dan anak-anak. Dengan kata lain, cinta dunia, hubbud dunya. Apakah tidak boleh cinta dunia? Boleh. Tetapi urutannya nomor sekian untuk cinta dunia itu. Karena kalau kita tidak cinta dunia, ya bagaimana? Kita tidak bisa mendapatkan dunia, padahal untuk sampai ke akhirat kita harus lewat dunia. Tetapi kalau kebablasan, cinta dunianya akan habis digulung. Dan cinta dunia ini yang sampai hari ini menjadi judul di mana-mana, yang akhirnya menghasilkan huru hara dunia hari ini, menghasilkan kisruhnya negara hari ini, gara-gara do cinta dunia itu tadi. Ujung-ujungnya hanya untuk mengejar uang, mengejar duit, mengejar pangkat, mengejar jabatan dalam kegiatan apa saja. Masya Allah. Dan ini sangat memprihatinkan kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk banting setir, tidak ikut-ikutan ning yo ora ikut-ikutan pripun wong awake di rakyat jelata. Apalagi nanti jarene kurikulum merdeka iki panganan opo niku. Kurikulumnya kurikulum merdeka. Ini yang sudah memulai, Pak. Beliau ini sudah memulai untuk mendidikan sekolah dengan pola yang dikerjakan Rasulullah. Bikin kurikulum sendiri beliaunya ini. Ini orang cerdas, ahli sejarah, lulusan Madinah. Kita ini memandang dunia itu memang jadi target utama di hidup kita. Karenanya kalau sudah dapat, perjuangannya susah dapatnya, makanya susah keluarnya. Susah keluarnya. Itu yang oleh para ulama disebut dunia itu ada di hatinya, mestinya hanya ada di tangannya, nggak perlu dimasukkan dalam hati. Karena kalau di tangan, begitu dapat dikeluarkannya gampang, Pak.
Tapi kalau di sini megang ini kan susah. Waduh, ini berkeringat saya mendapatkannya, ini susah sekali, saya berjuang luar biasa. Dan itu di kalangan para sahabat, mereka memandang dunia bukan tujuan. Tapi karena hari ini masalah di kita sudah diacak-acak oleh pemikiran materialistik, akhirnya semua hal tujuannya adalah nyari duit. Semua hal. Sekolah pengennya ya nanti dapat kerjaan. Semua pengen nyari duit. Nanti dia pergi kemana pengennya dapat duit. Dia masuk kemana jadi duit. Dia jadi apa jadi duit. Semua ingin jadi duit. Makanya kemudian akhirnya yang terjadi adalah orang berlomba bergesek dengan saudaranya untuk mendapatkan dunia, dan itulah yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru saat masyarakat mudah melepas harta yang ada di dirinya, mudah sekali melepasnya, justru masyarakat yang begitu yang kemudian diberikan Allah kekayaan, keberkahan, dan kekuasaan. Ini hebatnya di masyarakat para sahabat. Nanti akan kita berikan contoh sangat banyak. Sampai Nabi SAW sampai harus menyampaikan sebuah janji. Sebuah janji yang janji itu sifatnya sangat duniawi. Nabi katakan diantaranya adalah, kata Nabi, bahwa sedekah kalian tidak mengurangi harta kalian. Mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta kalian. Padahal nyata-nyata kalau kita punya uang 100.000, kita keluarkan 10.000, sisanya 90.000, itu nyata. Tapi Nabi berikan jaminan uang kalian gak akan berkurang. Kalau keluar 10.000 itu karena sedekahnya. Artinya sampai seperti itu Nabi berikan jaminan. Karena itulah maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat yang dalam jiwa mereka pertama dunia bukan target. Dunianya dilewati saja, sehingga kaya dan miskin, ini teman-teman, kaya dan miskin itu tidak menjadi pembahasan serius. Dia bukan pembicaraan yang serius kayak hari ini. Hari ini kita asal ikut pelatihan itu tujuannya pengen kaya. Entrepreneurship pengen kaya. Pelatihan usaha apa pengen kaya. Wong pelatihan zikir saja pengen kaya. Iya toh? Betul kan? Betul kan? Pelatihan lo zikir tujuannya apa? Biar kaya Pak, rezekinya gampang. Ini karena target besar kita dunia. Dulu sahabat Nabi kaya miskin itu nggak penting banget, tapi mereka kaya, sehingga nanti kaya miskin itu di kehidupan sahabat cuma pilihan hidup seseorang. Yes, oh, kalau namanya Khalifah Umar bin Khattab pengen hidup kaya raya kan gampang banget dan halal. Nah, halal. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari, orang yang sangat miskin sampai meninggal, untuk mau hidup kaya ya gampang. Wong itu sahabat senior. Dan zaman dulu dibuatkan sistem oleh khalifah zaman itu, bahwa sahabat-sahabat senior angkatan Nabi bersama dengan Nabi dulu itu diberikan fasilitas-fasilitas. Jadi cuma pilihan hidup. Sah pilihan hidupnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dulunya sangat miskin kemudian memilih hidup kaya, sah. Anas bin Malik yang dulunya cuma seorang remaja di zaman Nabi, biasa banget, kemudian punya istana, bahkan meninggal di dalam istana di kota Basrah, sah. Utsman bin Affan belum lahir sudah kaya, sampai mati duitnya nggak habis, sah. Terjadi. Abdurrahman bin Auf, dengan Abdurrahman bin Auf punya dari mulai di Mekah orang kaya, kemudian sempat nol, bisnisnya nol ketika hijrah, karena tidak membawa harta sama sekali. Kemudian setelah itu menjadi kaya raya sampai ketakutan saking kayanya. Antum pernah lihat orang hari ini kayak gitu? Pernah lihat? Yang ada juga sekarang takut miskin. Abdurrahman bin Auf itu takut karena terlalu kaya. Dan itu kalimat disampaikan kepada Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Datang ke Ummu Salamah mengatakan, ya Ummah, wahai bunda, saya ini kok kaya sekali ya. Saya ini takut sekali. Antum pernah lihat orang ketakutan karena kaya? Yang ada kita ini takut miskin, Pak. Ini memang masalah iman. Ini kita nggak bicara, ini masalah iman. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Ini masalah iman. Karena memang di kita ini yang besar dunia, bukan akhirat. Apa aja kita pengen dapat dunia kok. Sholat duha pengen kaya,
zikir pengen kaya, ya kan? Puasa apa pengen lancar rezeki, umroh bisnis pengen lancar. Jadi kita ibadah apa saja pengennya dunia, karena yang besar di kepala kita dunia. Justru saat yang terbesar di kepala kita adalah dunia, maka Allah tidak berikan dunia itu. Ketika sahabat mengabaikan dunia, dunia berikut akhirat Allah berikan ke mereka. Ustadz Budi Azhari ini membuat yayasan namanya Al-Fatih. Sudah di sekian puluh provinsi se-Indonesia targetnya. Kepengen mendirikan sistem pendidikan ala Nabi. Yang dicontoh adalah sahabat-sahabat Nabi itu. Tidak butuh murid banyak-banyak, tapi betul-betul dicetak, sudah tidak takut menghadapi dunia. Mereka kepengen mengembalikan kejayaan Islam. Selama orang masih kumandil-kandil dengan dunia, gampang dibeli. Meskipun ulama ilmunya sepenuh bumi, kalau masih silo dengan dunia, mudah untuk dibeli, sing tuku ya eneng. Kalau orang sudah mudah dibeli, jangan diharapkan dia akan memperjuangkan agama ini. Maka kesimpulannya, orang yang tauhidnya kuat, yang imannya kuat, memandang dunia itu kecil, mungil, kecil. Dunia itu enggak ada apa-apanya, yang tauhidnya kuat. Tapi kalau orang yang tidak punya iman, enggak punya tauhid, dunia adalah segala-galanya. Ingin dilahap kabeh dunia ini. Masya Allah. Dan itu awal dari penderitaan yang tiada akhir ketika sudah memandang dunia ini segala-galanya. Gampang sulap, gampang silo, gampang gumun dengan pola hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali ini. Masya Allah. Ini perlu perjuangan untuk menguatkan hati kita dengan memurnikan keimanan. Kuncinya di sana. Kalau imannya semakin tangguh, semakin kuat, udah tidak gigrik dengan apapun yang ada di muka bumi ini, karena dia sudah paham. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak-Bapak di hari seperti ini harus kita bentengi keimanan kita, keyakinan kita, karena memang program-program untuk menghancurkan keimanan itu semakin terang benderang, semakin nyata. Kalau tidak dibentengi, nanti akan hancur seperti negara Sabak yang dilibas oleh banjir Sailul Aram, sehingga kesuburan, kemakmuran habis, kesuburan iman, kemakmuran ibadah, keteguhan takwa akan hancur dilibas dengan pesona dunia yang semakin memuko, yang semakin memikat menika. Makaten Bapak Ibu anggen kita sinau dalu menika, mugi-mugi wonten manfaatipun. Nyuwun ngapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang keladu, ingkang boten prayogi, ingkang damel gereng penggalih panjenengan. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum